Definisi audit manajemen sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia. Menurut Gomez Mejia tahun 2001, audit sumber daya manusia merupakan tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Menurut Ares tahun 1997, audit merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Susilo tahun 2002, audit adalah kegiatan pengumpulan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian serta penarikan kesimpulan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada asas nilai manfaat. Manfaat audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi-kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia terhadap perusahaan. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, menstimulasi keragaman kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah sumber daya manusia yang kritis. Yang ketujuh, menyelesaikan keluhan-keluhan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Yang kedelapan, mengurangi biaya-biaya sumber daya manusia melalui prosedur yang efektif. Yang kesembilan, meningkatkan kesediaan untuk mau menerima perubahan yang diperlukan di dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya yaitu ruang lingkup audit MSDM. Lingkup audit SDM sama dengan luasnya manajemen SDM itu sendiri. Artinya semua aspek manajemen SDM mulai dari strategi, kebijakan, filosofi, prinsip-prinsip sampai fungsi-fungsi spesifik manajemen sumber daya manusia bisa mencapai target audit. Ruang lingkup audit SDM tersebut yakni 5W1H. Yang pertama, what, apa yang dinilai, yaitu prestasi kerja, perilaku kesetiaan, kejujuran, kerjasama, kepemimpinan, loyalitas saat sekarang, potensi yang akan datang, sifat dan hasil kerjanya. Yang kedua, why, mengapa dinilai, yaitu untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan, kepentingan, pengembangan, dan lain-lain. Ketiga, where, di mana dinilai, yaitu di dalam atau di luar pekerjaan. Yang keempat, when, kapan dinilai, yaitu secara periodik, formal, dan secara terus-menerus informal. Kelima, who, siapa yang menilai, yaitu atasan langsung, atasan dari atasan langsungnya, dan atau suatu tim yang dibentuk di perusahaan. Yang keenam, how, bagaimana penilaiannya, yaitu dengan metode tradisional atau modern. Ruang lingkup audit SDM juga dibagi dalam 3 kelompok, sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu yang pertama, rekrutmen atau perolehan SDM, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Kedua, pengelolaan SDM, meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan, pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Ketiga, pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Selanjutnya, akan membahas tentang tugas dari audit MSDM. Jadi, audit MSDM memiliki 4 tugas utama. Tugas pertama yaitu audit fungsi SDM. Tujuannya untuk mengukur efektivitas dari fungsi SDM yang berada pada organisasi. Auditor melakukan analisa terhadap tujuan dari setiap aktivitas SDM, kemudian mengkaji kinerja mereka yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Seringkali, misalnya, masalah yang terjadi adalah peran dan tanggung jawab tidak terdefinisikan dengan baik, sehingga akan menghambat tercapainya tujuan organisasi.
Lalu tugas yang kedua yaitu audit kepatuhan. Auditor mengkaji kepatuhan perusahaan terhadap hukum, kebijakan, maupun prosedur yang terkait dengan fungsi SDM. Nah, isu-isu yang berkaitan dengan ini antara lain adalah masalah kesehatan dan keselamatan kerja, aturan jam kerja, aturan UMR, dan lainnya. Kemudian, tugas yang ketiga yaitu audit iklim SDM. Kenapa dilakukan? Karena sangat mempengaruhi kondisi karyawan, mulai dari motivasi, semangat, hingga kepuasan kerja. Audit ini bisa dilakukan dengan memperhatikan absensi, turnover karyawan, ataupun melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku karyawan. Lalu yang keempat, tugasnya adalah audit strategi perusahaan. Melalui audit strategi, maka perusahaan akan mampu melakukan analisa SWOT yang merupakan informasi penting dalam menentukan strategi perusahaan ke depan. Nah, lalu apa hubungannya dengan SDM? Tentunya, fungsi SDM harus memahami strategi, karena segala aktivitas SDM seperti rekrutmen, kompensasi, succession planning, dan lainnya harus selalu sesuai dengan strategi perusahaan. Kemudian akan dijelaskan mengenai pendekatan-pendekatan dalam audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada pendekatan komparatif atau comparative approach. Pendekatan ini merupakan riset yang sederhana. Pendekatan ini menggunakan perusahaan lain sebagai model, setelah itu membandingkan hasil atau prosedur mereka. Pendekatan komparatif sering digunakan untuk membandingkan masalah ketidakhadiran, perputaran karyawan, dan data gaji. Pendekatan ini dapat membantu dalam mendeteksi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Pendekatan yang kedua ada pendekatan otoritas pihak luar atau outside authority approach, di mana auditor dapat menggunakan pendekatan keahlian yang standarnya ditentukan oleh konsultan atau dari temuan penelitian yang telah dipublikasikan. Kemudian dijadikan sebagai standar atas kegiatan dan selanjutnya dievaluasi. Dalam hal ini, konsultan dapat membantu mendiagnosis penyebab timbulnya masalah. Yang ketiga ada pendekatan statistik atau statistical approach, di mana pendekatan ini mengembangkan ukuran statistikal kinerja berdasarkan sistem informasi perusahaan yang ada. Sebagai contoh, dari catatan yang ada dalam perusahaan mengungkapkan tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Data menunjukkan seberapa baik aktivitas sumber daya manusia dan manajer operasi dalam mengendalikan masalah. Pendekatan ini biasanya dilengkapi dengan perbandingan terhadap informasi yang dapat dikumpulkan dari perusahaan lain. Informasi ini juga sering dinyatakan sebagai rasio yang mudah dihitung dan digunakan. Yang keempat, ada pendekatan kepatuhan atau compliance approach. Metode ini meninjau praktik-praktik di masa lalu untuk menentukan apakah tindakan-tindakan tersebut telah sesuai atau tidak mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan, atau bahkan terjadi penyimpangan hukum. Cara kerjanya adalah dengan mengambil sampel data atau informasi formulir kerja, kompensasi, disiplin, dan penilaian kerja. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan apakah manajer patuh terhadap ketentuan yang berlaku di perusahaan. Dan yang terakhir ada pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective approach, di mana pendekatan ini meminta staf sumber daya manusia dan manajer menetapkan tujuan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Pendekatan manajemen berdasarkan sasaran ini menciptakan tujuan khusus terhadap kinerja sehingga dapat diukur. Selanjutnya diteliti kinerja aktual dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah laporan audit. Laporan audit adalah suatu deskripsi komprehensif
yang berisi hasil pengolahan temuan dari kegiatan audit personalia. Laporan audit sendiri pada umumnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama untuk para manajer operasi, yang kedua untuk para manajer dalam departemen personalia, dan yang ketiga untuk manajer personalia. Yang pertama, laporan untuk manajer operasi. Laporan audit untuk para manajer operasi merangkai berbagai sasaran dan tanggung jawab personalia mereka. Tujuan mereka bisa menyangkut usaha untuk mengurangi absensi atau perputaran karyawan, melanjutkan pengembangan karyawan, memperbaiki hubungan manajemen serikat kerja, atau mencapai sasaran-sasaran lain. Laporan audit juga mengidentifikasi masalah-masalah personalia, penyelewengan-penyelewengan terhadap berbagai kebijaksanaan personalia, dan peraturan hubungan perburuhan dikemukakan. Praktek-praktek manajemen yang jelek disebutkan dalam laporan dengan berbagai rekomendasi untuk perbaikannya. Yang kedua, laporan untuk manajer dalam departemen personalia. Para manajer spesialis yang menangani penarikan dan seleksi latihan, kompensasi, dan kegiatan-kegiatan personalia lainnya juga memerlukan umpan balik. Laporan audit yang mereka terima mungkin menyebutkan berbagai bidang tertentu dengan pelaksanaan kerja jelek atau baik. Sebagai contoh, suatu tim audit mengamati bahwa banyak pekerjaan tidak dilaksanakan dengan penempatan karyawan yang baik. Informasi ini diberikan kepada manajer latihan dan pengembangan sebagai umpan balik dengan rekomendasi bagi perbaikan program-program selanjutnya. Yang ketiga, laporan untuk manajer personalia. Laporan untuk manajer personalia berisi semua informasi yang diberikan kepada para manajer lini dan manajer spesialis dalam departemen personalia. Di samping itu, manajer personalia memperoleh umpan balik tentang yang pertama, sikap para manajer operasi dan karyawan terhadap pelayanan dan benefits dari departemen personalia. Yang kedua, masalah-masalah sumber daya manusia dan implikasi-implikasinya. Yang ketiga, review tentang sasaran-sasaran departemen dan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Yang terakhir, rekomendasi untuk perubahan-perubahan yang dilakukan. Dengan informasi yang dicakup dalam laporan audit, manajer personalia dapat memperoleh pandangan luas mengenai personalia yang ia jalankan. Selain pemecahan masalah personalia, manajer juga bisa memutuskan bidang mana yang memiliki potensi terbesar bagi perusahaan. Dan barangkali yang paling penting dari laporan audit adalah berfungsi sebagai pedoman usaha di waktu yang akan datang dan sebagai referensi audit selanjutnya. Dengan pemahaman prestasi kerja departemen sekarang, manajer dapat menyusun rencana jangka panjang untuk mengupgrade kegiatan-kegiatan yang krusial, dan rencana tersebut untuk mengidentifikasi sasaran departemen. Sasaran tersebut berfungsi sebagai standar tim audit untuk mengevaluasi kegiatan manajemen personalia perusahaan. Isi dan cara penyusunan laporan audit sendiri terdiri dari yang pertama, ada judul. Yang kedua, daftar isi, ringkasan dan kesimpulan, masalah-masalah pokok, kesimpulan dan saran, tubuh, sumber data, dan juga yang terakhir ada lampiran. Laporan tersebut harus menerangkan secara jelas ruang lingkup dan tujuan audit, disusun dengan seringkas mungkin, menyajikan fakta secara lengkap, dan tidak memihak serta temuan dan kesimpulan yang objektif, agar dapat digunakan untuk meninjau kembali fakta dan menilai laporan. Laporan audit juga perlu menyertakan semua informasi yang mendukung kesimpulan.
Laporan audit hanya berguna bila dapat dipakai sebagai pedoman untuk pengambilan tindakan koreksi. Laporan audit juga harus memuat saran diajukan atas dasar pemahaman terhadap realitas atau kondisi nyata. Terima kasih.